Halo Halo semuanya, aku Valen. dan aku Ceris. Selamat datang di sebuah perjalanan waktu kembali ke zaman praaksara. Kita akan mengungkap periode paling panjang dan paling menentukan dalam sejarah peradaban manusia, yaitu zaman batu. Yang pertama ada zaman batu tua atau Paleolitikum yang berlangsung sekitar 2,5 juta tahun lalu sampai 10.000 sebelum Masehi. Ini adalah periode prasejarah yang ditandai dengan penggunaan alat-alat batu yang masih kasar dan juga belum dihaluskan. Pada masa ini, manusia purba hidup secara nomaden dengan cara berburu atau meramu, mengumpulkan makanan serta belum mengenal apa itu bercocok tanam. Mereka juga menjadikan gua sebagai tempat tinggal dan bentuk dari perlindungan diri mereka. Pada zaman Paleolitikum ini juga, mulai adanya dikenal alat dari batu dan tanduk atau tulang. Alat dari batu seperti kapak genggam atau chopper, itu adalah batu yang dipahat agar memiliki satu sisi tajam untuk memotong, menggali, ataupun menebang. Alat serpi atau flakes, alat kecil dari serpihan batu yang digunakan untuk mengupas, menguliti, ataupun melubangi. Kapak perimbas, alat dari batu tumpul untuk merimbas kayu atau memahat tulang. Yang selanjutnya ada alat dari tanduk ataupun tulang. Alat ini ditemukan di Ngandong yang berbentuk menyerupai tombak bergerigi atau belati. Fungsinya untuk menangkap ikan atau menggoreng tumbuhan. Manusia pendukungnya adalah Pithecanthropus erectus. Masuk ke zaman batu tengah atau Mesolitikum yang berlangsung sekitar 10.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Masa ini menjadi masa transisi antara Paleolitikum dan Neolitikum. Manusia purba pada masa ini mulai hidup menetap di gua atau tepi sungai yang bernama Ablis Sosoch, hasil kebudayaan yang ditemukan di gua yang menjadi tempat tinggal dan perlindungan manusia purba. Mereka juga hidup berburu, mengumpulkan makanan, dan sudah mulai mengembangkan beberapa kebudayaan. Contoh kebudayaannya seperti kapak Sumatera atau pebble, kapak bulat dari batu kali yang dibelah dua untuk memotong makanan, kapak pendek atau hedgecord, kapak yang ukurannya lebih pendek daripada kapak genggam, batu pipisan, alat penggiling untuk menghaluskan makanan, lukisan di gua. Mereka menggambarkan kegiatan mereka sehari-hari dengan membuat lukisan di gua. Joker Modinger, tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang yang menggunung yang ditemukan di tepi pantai. Manusia pendukungnya adalah bangsa Papua Melanozoic. Selanjutnya, kita akan membahas tentang zaman Neolitikum yang berlangsung sekitar 10.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Manusia pendukungnya ada dari bangsa Austronesia dan ras Proto-Melayu. Periode ini ditandai dengan revolusi kebudayaan besar-besaran. Mereka sudah tinggal menetap, menghasilkan makanannya sendiri dengan beternak dan bercocok tanam. Mereka sudah memilih pemimpin untuk mengatur kehidupan mereka, sehingga sudah ada pembagian kerja. Peralatan yang mereka gunakan sudah dihaluskan. Ada kapak lonjong yang ditemukan di Papua, Seram, Tanimbar, Gorong, Minahasa, dan Sarawak. Serta ada kapak persegi yang ditemukan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Mereka menggunakan kapak ini untuk bercocok tanam dan mengukir. Mereka juga menggunakan perhiasan seperti gelang dan kalung yang terbuat dari batu, serta pakaian dari kulit maupun kayu. Terakhir, kita akan membahas tentang zaman Megalitikum yang berlangsung sekitar 2.500 sampai 1.500 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini, manusia sudah membuat perkakas dan bangunan dari batu besar yang memiliki fungsinya masing-masing. Kebudayaan dan kepercayaan juga berkembang pesat di zaman ini. Manusia pendukungnya adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Mereka memiliki beberapa hasil peninggalan, diantaranya adalah sarkofagus yang merupakan peti kubur dengan tutup di atasnya, waruga yang merupakan kubur batu berbentuk rumah, dolmen yang merupakan meja persembahan, punden berundak berupa anak tangga untuk pemujaan, menhir sebagai lambang peringatan roh dan nenek moyang serta tempat ibadah, arca batu yang merupakan pahatan berbentuk manusia sebagai wujud dari nenek moyang. Sekarang kita akan masuk ke zaman logam. Yang pertama adalah zaman tembaga yang terjadi sekitar 7.000 sebelum Masehi. Manusia pendukungnya adalah Deutero-Melayu. Pada masa ini manusia mulai mengenal tembaga untuk membuat peralatan sehari-hari. Menurut para ahli, zaman tembaga ini tidak masuk di Indonesia. Contoh alat di zaman tembaga adalah kapak corong. Alat ini mirip kapak dengan bagian corong untuk memasang tangkai kayu, nekara atau moko, genderang besar yang terbuat dari perunggu untuk bekal kuburan atau mas kawin, bejana perunggu, wadah dalam upacara adat sebagai simbol status sosial. Zaman perunggu. Zaman ini terjadi sekitar 3.300 sebelum Masehi hingga 1.200 sebelum Masehi. Manusia pendukungnya juga Deutero-Melayu. Zaman ini adalah periode penggunaan teknik melebur tembaga dan timah untuk membuat alat perunggu. Alat perunggu ini dibuat lebih kuat dari alat zaman batu. Contoh alatnya adalah perhiasan perunggu, seperti gelang, kalung, anting, cincin yang digunakan sehari-hari. Arca perunggu, untuk keperluan keagamaan dan upacara adat. Candrasa, senjata berbentuk kapak pipih dan lebar. Selanjutnya kita masuk ke zaman besi yang berlangsung sekitar 1.200 tahun sebelum Masehi. Manusia sudah menemukan dan mengolah biji besi menjadikan mereka peralatan yang tajam dan kuat. Manusia pendukung pada zaman ini adalah ras Deutero-Melayu. Alat-alat yang mereka ciptakan adalah mata kapak untuk membelah kayu, mata sabit untuk bercocok tanam, mata pisau untuk memotong, mata pedang untuk perang, dan cangkul untuk pertanian. Transisi dari batu ke logam adalah loncatan teknologi pertama peradaban kita. Bukti bahwa inovasi adalah kunci kelangsungan hidup. Maka dari itu, mari kita jaga dan terus pelajari warisan tak ternilai ini. Terima kasih dan sampai jumpa.